Megabot hilang ingatan. Megabot, jangan cegah aku. Ada robot jahat yang tengah pengaruh. Apa kamu ingat musuh-musuh kamu? Superhero kita gagal lagi. Bangga sebagai seorang ayah. Diorang dah sangat melawan. Kau sekarang ni. Kau siapa? Marah, Dian. Aku nak saksikan kehebatan kamu. Ahmad. Aku takkan maafkan kau. Mekamato adalah salah satu karya Monster Studio yang kayaknya benar-benar wajib ditonton, terutama bagi penggemar animasi Bobo Boy. Menceritakan perjalanan Amato, seorang anak biasa dari kota hilir yang secara tidak terduga menemukan sebuah robot alien luar biasa bernama Mekabot. Robot ini memiliki kemampuan unik untuk mechanize, yaitu sebuah kemampuan untuk menggabungkan dirinya untuk memodifikasi benda-benda di sekitarnya menjadi senjata ataupun peralatan canggih. Tapi kok banyak dari kalian yang gak suka, bahkan cenderung meremehkan animasi Mekamato, yang padahal animasinya seru loh. Nice. Jadi di konten kali ini, Bang Nat pengen kasih tahu alasan kenapa kalian wajib nonton animasi Mekamato. Langsung aja kita mulai. Yeay! Hanya kau yang bisa selamatkan dunia. Wow. Bukan dewa, bukanlah jahat. Hukumannya bukan semua. Yang pertama, cerita yang fresh. Alih-alih seperti animasi yang lain menghadirkan alur cerita yang kompleks, Mekamato justru memiliki pendekatan yang jauh lebih santai terhadap para penontonnya. Menekankan unsur imajinasi sebagai daya tarik utamanya, Mekamato justru menjadi sajian imajinatif yang relate dengan bocil-bocil. Itu karena pada dasarnya, bocah tuh punya imajinasi yang jauh lebih luas dibandingkan orang dewasa. Sehingga karakter Amato yang bisa bertambah kuat dengan imajinasinya. Seperti mewakili bayangan banyak orang, enggak sih? Tidak hanya bocil doang, tapi orang dewasa juga yang bisa membayangkan benda di sekelilingnya, membuat dirinya menjadi seorang superhero. Karena Nat rasa inner child tuh kayaknya pasti masih melekat gitu pada seseorang, walaupun orangnya tuh udah pada dewasa. Termasuk Nat. Hehehe. 2. Konflik yang ringan. Tidak seperti animasi Bobo Boy dengan konflik kocak di awal series yang emang kelihatan aneh tapi menghibur, mencegah alien mencuri koko. Tidak seperti animasi studio sebelah yang kompleks soal penindasan dan hubungan politik yang kental. Dan tidak seperti animasi sepuh yang gak gede-gede. Mekamato justru menyajikan semua konsep ide dari The Big Three dalam satu sajian animasi. Mekamato punya konflik ringan, tujuannya jelas. Dia melindungi kota dari serangan robot-robot jahat. Seperti animasi Bobo Boy, Mekamato sewaktu-waktu punya cerita yang bisa menjadi kompleks dengan kasus-kasus yang jauh lebih berat, menyinggung propaganda dari pemerintah seperti Agent Ali. Bahkan untuk menikmati Mekamato, walaupun episodenya tuh tidak tersusun, gua rasa para penonton tuh bisa menikmatinya deh. Itu karena tiap episodenya tuh selalu ada cerita baru dengan musuh yang baru juga, yang tidak berkesinambungan dengan musuh di cerita yang lainnya, sehingga ya mudah dinikmati. Dengan begitu, konfliknya lebih terasa ringan, namun berbobot. 3. Musuh yang unik. Nah, jika kalian tipe orang yang nyari villain unik, Mekamato adalah solusinya. Itu karena di setiap episodenya, Mekamato selalu menghadapi para robot jahat yang berbeda-beda di setiap episodenya. Ditambah, setiap robot jahat itu memiliki kemampuan unik atau ability yang berbeda-beda juga antara satu dengan yang lainnya, yang membedakan setiap satu robot dengan robot jahat yang lainnya juga. Namun, yang unik dan hebatnya tuh, setiap robot jahatnya memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ada development karakter terhadap para robot jahat di series Mekamato, sehingga setiap robot punya story-nya masing-masing yang mendukung perkembangan karakternya. Yang bahkan di series Bobo Boy Galaxy aja, para robot jahat tuh mendapatkan tempat dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh mereka. 4.
4. Format cerita tokusatsu. Jika kalian penggemar tokusatsu Jepang, pasti kalian akan merasa tidak asing dengan format cerita yang ada di Mekamato. Yap, itu karena Mekamato punya format cerita yang sama seperti acara tokusatsu, seperti Super Sentai, Kamen Rider, atau Ultraman. Yang dimana tokoh utamanya tuh punya kekuatan untuk berubah menjadi superhero. Di setiap episodenya, tokoh utamanya selalu bertarung dengan musuh yang berbeda-beda. Walaupun setiap episodenya menghadirkan musuh yang berbeda, akan tetapi masih ada benang merah yang menghubungkan satu cerita dengan cerita yang lainnya, dan masih memiliki satu cerita utama. Ya, harusnya sih jika kalian penggemar format tokusatsu, harusnya kalian juga bisa suka dengan animasi Mekamato ini. 5. Power Unlimited. Jika lu pecinta MC Overpower, nah terasa harusnya kalian juga bakal suka dengan animasi Mekamato. Itu karena karakter Amato tuh bisa dibilang salah satu karakter yang overpower di dalam seriesnya. Ya bagaimana enggak, jika kekuatan Bobo itu dibatasi dengan konsumsi jumlah energi yang dipengaruhi oleh emosi. Mekamato ini beda, gak kayak Bobo Boy. Dia bukan tipikal MNC yang marah-marah teriak-teriak langsung dapat power up. Tapi justru Amato tuh bakal mendapatkan power up ketika dia bisa berpikir jernih dan memanfaatkan inspirasi ketika dia berpikir kreatif untuk mengalahkan lawannya. Ya, dengan kata lain, semakin imajinatif dan kreatif Amato, kekuatannya tuh akan semakin overpower. 6. Prequel animasi Bobo Boy. Kayaknya udah jadi rahasia umum deh jika Mekamato merupakan animasi prequel dari animasi Bobo Boy, yang dimana kita diberikan sebuah fakta jika Bobo itu memiliki seorang ayah yang memiliki profesi yang sama seperti dirinya, yaitu sebagai seorang superhero. Bahkan kocaknya sudah di-reveal juga jika Toaba tuh dulunya merupakan seorang mas mana yang notabene-nya adalah seorang superhero juga. Sehingga secara agak langsung, legasi hero menjadi sebuah warisan bagi keluarga Toaba yang turun-temurun diturunkan semangatnya kepada generasi ke generasi. Ya walaupun cara mereka mendapatkan kekuatan tuh ya beda-beda. Yang kayaknya asik deh jika kita bahas soal ini di konten yang berbeda. 7. Selalu ada yang baru. Nah, untuk segmen ini Nat khususkan untuk pengembangan Mekamato dari musim ke musim. Itu karena selalu ada gebrakan baru di setiap musim baru Mekamato. Contohnya, jika di Mekamato movie kita tuh fokus pada origin story kekuatan Amato, di Mekamato musim 1 kita diajak pada misi Amato untuk menangkap para robot jahat. Di Mekamato musim kedua, kita diperlihatkan musuh baru selain robot jahat, yaitu alien jahat. Di Mekamato musim ketiga, kita diperlihatkan hero baru, yaitu Mas Mara, yang akan membantu Amato melindungi kota hilir. Dan bahkan di Mekamato musim keempat, akhirnya Mekamato masuk ke cerita yang jauh lebih kelam dengan kedatangan musuh super kuat. Dan kita juga diperlihatkan jika Amato dapat power up baru dengan kekuatan Mekabotnya. Jadi kayaknya nggak ada alasan lagi deh kalian buat gak nonton Mekamato musim keempat nantinya. Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugai ratamu mendayu suara diramu. Yes. Jadikan